Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada calon peserta aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah lulus seleksi administrasi. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan prediksi soal beserta kunci jawaban. Yang pertama adalah tentang tes karakteristik pribadi. Nah, soal yang pertama yaitu 1. Kondisi kerja di organisasi yang paling saya harapkan adalah kondisi yang jawabannya adalah memberi kesempatan kepada saya untuk beraktualisasi diri. Soal yang kedua. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya jawabannya adalah menyadari bahwa kepatuhan pimpinan diperlukan di luar wewenang saya. 3. Soal yang ketiga. Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah jawabannya yaitu perlu membeberkan permasalahan kepada seluruh jajaran organisasi. Soal yang keempat. Menurut saya, jika 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi jawabannya adalah pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Soal yang kelima. Saya ditawarkan oleh guru untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya Dinas Pendidikan Kabupaten tempat tinggal saya. Saat ini saya baru saja mendapat musibah, kedua orang tua meninggal. Saya bersama adik berdua sehingga tidak dapat meninggalkan tempat. Nah, menurut pendapat saya adalah jawabannya menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga karena merupakan tanggung jawab saya. Berikutnya, soal nomor 6. Menurut saya, bekerja merupakan upaya meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya saya adalah jawabannya bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. Soal nomor 7. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah ini dia. Jawabannya adalah membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Soal berikutnya nomor 8. Salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi, sedangkan menurut penilaian saya, kemampuannya tidak lebih dari saya. Respon saya adalah jawabannya yaitu bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Soal nomor 9. Dalam rapat anggota dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah menerima kritikan tersebut sebagai masukan. 10. Soal nomor 10. Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah jawabannya yaitu menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan anggota lain yang turut bersalah. Selanjutnya adalah tes kemampuan manajerial. Soal nomor 1.
Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawabannya adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Berikutnya, soal nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya kadang baik, kadang tidak. Jawabannya adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Berikutnya, soal nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawabannya adalah A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Berikutnya soal nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauh hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Jawabannya adalah B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Berikutnya soal nomor 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering. Kebanyakan gagasan saya untuk itu unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengelupakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Jawabannya adalah A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting, tapi yang utama adalah target. Jawabannya adalah jawabannya. Penting, tapi yang utama adalah target.
Soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi oleh tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Dan jawabannya adalah ya, D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Berikutnya, soal nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik. Dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja, kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jawabannya adalah A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Nomor 9. Soal nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong, karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawabannya adalah ya, D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Selanjutnya adalah nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim. Jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Ya, jawabannya adalah ya, D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Selanjutnya adalah tes kemampuan sosiokultural. Soal yang pertama. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. E. Pembangunan sesuai kemampuan. Ya, jawabannya adalah ya, D. Pembangunan yang berbudaya. Soal nomor 2. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Ya, jawabannya adalah
D. Upaya memenuhi dan mematuhi serta menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Berikutnya, soal nomor 3. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. C. Undang-Undang Dasar 1945. D. Pancasila. E. Ketetapan MPR. Ya, jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 44. Ya, soal berikutnya nomor 44. Budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional. B. Klasik. C. Modern. D. Antik. E. Terbelakang. Ya, jawabannya adalah iya, A. Tradisional. Berikutnya, soal nomor 5. Nomor 5. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. B. Perebutan kekuasaan. C. Perbedaan suku bangsa. D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat. E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. Ya, jawabannya adalah iya, A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Oke, demikian telah kami bagikan soalan kunci jawaban tentang seleksi aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Semoga semuanya lulus. Amin. Ya, demikian dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.